Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Andreas Al-Qadis, NIM 143, Ekonomi Pembangunan kelas C. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang sumber daya manusia yang tidak memadai di negara berkembang. Yang pertama adalah masalah negara berkembang, yaitu sumber daya manusia yang tidak memadai, di mana rendahnya suatu tingkat produktivitas tenaga kerja di dunia disebabkan karena kurangnya faktor pelengkap, yaitu modal dan keterampilan sumber daya manusianya. Hal ini akan menyebabkan tanah dan tenaga kerja tidak akan memiliki produktivitas yang tinggi. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan SDM yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sedangkan sumber daya manusia sendiri adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-material atau finansial di dalam organisasi bisnis, yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab SDM yang kurang memadai. Yang pertama yaitu kesejahteraan, yang kedua pendidikan, yang ketiga sosial, yang keempat ketenagakerjaan. Yang pertama, kesejahteraan. Setiap sumber daya manusia harus sejahtera agar dapat mewujudkan eksistensinya dalam tenaga kerja tersebut. Jika sumber daya manusianya kurang sejahtera, bagaimana dapat mengembangkan potensi dalam dirinya? Yang kedua, pendidikan. Pendidikan sangat penting untuk meningkatkan potensi sumber daya manusianya. Yang pertama, mengapa pendidikan di Indonesia sangat rendah? Karena biaya pendidikan di Indonesia relatif mahal, sehingga tidak dapat dijangkau oleh semua golongan. Yang kedua, minat penyekolahkan masih sangat rendah, terutama di daerah-daerah pedesaan. Yang ketiga, rendahnya kualitas sarana fisik. Banyak sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang gedung sekolahnya kurang memadai atau kurang layak. Yang keempat, rendahnya kualitas guru. Keadaan guru Indonesia sangat memprihatinkan. Yang kelima yaitu sarana dan prasarana pendidikan yang masih belum memadai dan proporsional. Selanjutnya adalah sosial. Taraf hidup sumber daya manusia yaitu harus tingkat sosialnya harus bagus. Jadi ketika sumber daya manusianya sosialnya kurang, akan memengaruhi eksistensi untuk mewujudkan potensi dalam dirinya. Yang keempat, ketenagakerjaan, di mana setiap sumber daya manusia sangat sulit untuk mendapatkan tempat kerja. Jadi harus lebih mewujudkan lebih menambahkan ketenagakerjaannya. Selanjutnya yaitu dampak dari sumber daya manusia yang rendah, yaitu yang pertama, rendahnya tingkat partisipasi dalam dunia kerja dan dalam proses produksi. Yang kedua, kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, rendahnya tingkat produktivitas. Selanjutnya, cara mengatasi masalah sumber daya manusia. Yang pertama, melalui jalur pelatihan, yaitu dengan cara diberi pelatihan tentang ketenagakerjaan dan untuk mengangkat bakat dari
sumber daya manusia tersebut agar dapat melakukan perubahan. Yang kedua, melalui jalur pengembangan karir di tempat kerja, yaitu sumber daya manusia itu sendiri harus dapat mengembangkan potensinya dari tempat kerja yang telah ditempati. Yang ketiga, mulai jalur pendidikan, yaitu sumber daya manusia wajib mendapatkan pendidikan minimal sampai lulus SMA agar dapat lebih baik untuk menjadi tenaga kerja. Selanjutnya itu studi kasus. Sebanyak 56% atau 150 juta jiwa dari penduduk Indonesia adalah masyarakat urban. Jumlah penduduk Indonesia terus tumbuh dari 261,1 juta jiwa pada tahun 2016 menjadi 263,9 juta jiwa pada tahun 2017. Pada 2018, jumlah penduduk Indonesia mencapai 266,7 juta jiwa. Jumlah penduduk dunia saat ini mencapai 7,7 miliar jiwa. Jumlah kelahiran sejak awal tahun ini mencapai sekitar 45 juta jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang meninggal sekitar 19 juta jiwa. Selanjutnya, perbandingan indeks manusia di Asia Tenggara pada tahun 2020. Bisa dilihat dalam tabel berikut. Indeks modal manusia 2020 pertama diduduki oleh Singapura, yang kedua Vietnam, yang ketiga Brunei, yang keempat Malaysia, yang kelima Thailand, yang keenam Indonesia, yang ketujuh Filipina, yang kedelapan Kamboja, yang kesembilan Myanmar, yang ke-10 Laos, dan yang ke-11 Timor Leste, di mana Indonesia sendiri berada di urutan ke-6 di bawah Thailand dan Singapura dengan pemuncak indeks modal manusia di wilayah Asia Tenggara. Dampak dari SDM yang rendah bisa dilihat dari data tenaga kerja asing di Indonesia. Banyak pendapat bahwa tenaga kerja lokal masih memiliki sumber daya manusia yang rendah daripada tenaga kerja asing. Oleh karena itu, pemerintah mencari alternatif mendatangkan tenaga kerja asing daripada pekerja lokal, yang akibatnya banyak tenaga kerja lokal di daerah yang kehilangan pekerjaannya akibat adanya tenaga kerja asing di Indonesia saat ini. Selanjutnya, penyebab SDM Indonesia yang rendah. Yang pertama, kesehatan, di mana kesehatan sumber daya manusia di Indonesia sangat minim. Contohnya beberapa rumah sakit di daerah Indonesia atau lebih tepatnya di daerah terpencil masih kurang memadai untuk kesehatannya. Yang kedua, ekonomi. Ekonomi di Indonesia masih sangat rendah dikarenakan semuanya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan sumber daya manusia sendiri masih belum mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, pendidikan, di mana pendidikan sumber daya manusia di Indonesia tergolong sangat minim. Banyak masyarakat Indonesia yang tidak sekolah, tidak mengikuti pendidikan sejak dini, jadi menyebabkan sumber daya manusianya sendiri rendah. Selanjutnya, upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Yang pertama, mulai pendidikan, di mana dengan meningkatkan kualitas, pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian besar pada pendidikan vokasi untuk menghadapi revolusi industri 4.0, teknologi informasi, dan partisipasi sektor swasta dalam pendidikan. Yang kedua yaitu kesehatan, di mana dengan meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang, termasuk pemenuhan gizi dan pengurangan stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional. Yang ketiga, ekonomi, meningkatkan integritas penyaluran bantuan sosial, memberikan insentif dalam bidang pertanian dan peternakan serta perikanan. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.